Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat-sahabat sekalian, puji dan syukur terpanjat kepada Allah. Kita masih diberi umur. Saya kembali menyampaikan yang temanya adalah 8 keutamaan mencintai orang miskin. Sahabat-sahabat sekalian, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mewasiatkan kepada kita untuk mencintai orang-orang du'afa, orang-orang yang memang perlu perhatian kita semua. Bahkan baginda Rasulullah SAW dikenal dengan Abul Yatama, bapaknya anak-anak yatim, dan Abul Masakin, bapaknya orang-orang miskin. Bisa kita simpulkan bahwa Rasulullah itu sosok yang begitu sangat peduli kepada orang-orang yang termarginal, bisa fakir, bisa miskin, bisa yatim, orang-orang yang memang terpinggirkan. Maka kalau kita ingin mengikuti sunnah Rasul, maka tidak ada jalan kecuali kita pun harus mengikuti jejaknya, yaitu mencintai anak yatim, mencintai orang fakir, mencintai orang miskin. Ada 8 keutamaan mencintai orang miskin. Yang pertama, mencintai orang miskin termasuk kebaikan yang utama. Ya, disebutnya al-abrar, orang-orang yang berbuat baik. Yang nomor kedua, mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka akan memudahkan hisab kita di hari kiamat. Setiap kita kelak tidak akan bisa bergeser kecuali akan dihitung, dihisab oleh Allah. Dan orang-orang yang akan dipermudah hisabnya kelak adalah orang-orang yang suka menolong orang fakir, orang miskin, anak yatim. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassaru ala mu'sirin yassarullahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan menghilangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan kesulitan orang yang dililit hutang, Allah akan memudahkan atasnya di dunia dan di akhirat. Dari hadis itu jelas, ternyata menghilangkan kesusahan orang miskin, yaitu finansial, orang anak yatim yang tidak ada yang menyantuni karena orang tuanya tidak ada, maka kelak Allah akan hilangkan kesusahan-kesusahan di hari kiamat. Salah satunya hisaban, susahnya hisab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang nomor ketiga, dekat dengan orang miskin berarti semakin dekat dengan Allah pada hari kiamat. Di dalam satu hadis itu, qala Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Wa qala Isa, lima ya Rasulullah? Qala innahum yadkhulunal jannah qabla aghniyaihim bi arba'ina harifan. Ya Isa, la taruddal miskin walau bisikit tamratin. Ya Isa, ahibbi al masakin wa qarribihim fa innallaha yuqarribuki yaumal qiyamah. Yang artinya, ya Allah, Nabi itu berdoa, ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, yaitu tawadu. Matikanlah aku dalam keadaan miskin, yaitu tawadu. Dan kumpulkan aku bersama dengan orang-orang miskin pada hari kiamat. Aisyah bertanya karena heran, mengapa wahai Rasulullah engkau meminta demikian? Kata baginda Nabi, orang-orang miskin itu masuk ke dalam surga 40 tahun sebelum orang-orang kaya. Wahai Aisyah, janganlah engkau menolak orang miskin walau dengan sebelah kurma ngasih.
sesuatu. Wahai Aisyah, cintailah orang miskin dan dekatlah dengan mereka, karena Allah akan dekat denganmu pada hari kiamat. Jadi orang-orang yang dekat dengan fakir miskin, ya artinya menyantuni, artinya memberi, artinya selalu membebaskan kesulitan-kesulitan orang fakir, miskin, yatim, maka kelak akan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang nomor keempat, mencintai orang miskin adalah landasan kecintaan pada Allah. Ya, para ulama menjelaskan bahwa mencintai orang miskin adalah landasan kecintaan pada Allah, karena orang miskin tidaklah memiliki materi dibanding orang kaya. Namun seseorang harus mencintai si miskin itu karena Allah. Kadang-kala kita mencintai orang kaya, mendekati orang kaya, akrab dengan orang kaya karena ada udang di balik batu. Tetapi kalau seseorang dekat dengan orang miskin, apa yang diharapkan? Pasti dia yang diharapkannya adalah kecintaan Allah. Maka Rasulullah SAW bersabda, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa man'a lillah faqad istakmala al-imana. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membencinya karena Allah, memberinya karena Allah, juga ya berbuat sesuatunya karena Allah, berdekatnya karena Allah, maka ia telah sempurna imannya. Dan mendekat kepada orang-orang miskin dipastikan karena Allah, karena tidak ada harapan dunia, tidak ada keuntungan dunia dekat dengan orang fakir, miskin dan yatim, kecuali pasti hanya meraih berharap ridha Allah. Yang nomor kelima, mencintai orang miskin termasuk dalam wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul kan bersabda kepada Abu Dzar Al-Ghifari, itu wasiatnya 7. Ausani khalili bisab'in, telah berwasiat kekasihku kepadaku dengan 7 wasiat. Apa itu? Bihubil masakin. 1, harus mencintai orang miskin. Yang kedua, wa an adnuwa minhum, dan supaya dekat dengan orang miskin. Dan yang ketiga, wa an andura ila man huwa aspalu minni, harus melihat kepada yang lebih rendah dariku. Jadi ya tidak boleh melihat tuh kepada yang sosialita, ya lebih kaya dari kita, tapi lihatlah kepada orang yang lebih parah dari kita, orang yang di kolong jembatan, rumahnya dari kardus, kehujanan, kepanasan, diusir ke Satpol PP, lihat ke situ. Aku dianjurkan akan memperbanyak ucapan la haula wala quwata, itu salah satu wasiat. Yang kelima, aku diperintah untuk mengatakan kebenaran walau kana murran, walaupun itu pahit. Yang nomor keenam, beliau berwasiat aku supaya tidak takut celaan orang yang mencela. Yang ketujuh, beliau menasihatiku agar tidak meminta-minta kepada orang kaya, kepada manusia yang lebih kaya. Itu jadi mencintai, dekat dengan orang miskin, itu adalah wasiat Rasulullah SAW. Yang keenam, memperjuangkan kehidupan orang miskin termasuk jihad di jalan Allah. As-sa'i alal armilah wal miskin kal mujahid fisabilillah wa ahsibuh qala wa kal qaim la yafturu wa qas-shaimi la yuftiru. Orang yang membiayai kehidupan janda-janda tua, orang-orang miskin, bagaikan orang yang berjihad fisabilillah. Dari rawinya katanya beliau bersabda, dan bagaikan orang yang sholat tanpa merasa bosan, serta bagaikan orang yang berpuasa terus menerus, yaitu orang-orang yang ya asai alal armilah wal miskin, orang-orang yang membiayai kehidupan fakir miskin, janda tua, yatim dan lain sebagainya. Dan yang ketujuh, menolong orang miskin akan mudah memperoleh rizki dan pertolongan Allah, serta akan mudah mendapatkan barokah dan doa mereka. Mereka orang-orang yang banyak menjerit oleh urusan duniawi. Mereka orang-orang yang ya secara duniawi terhinakan, disepelekan, maka doanya itu mustajab. Hal tunsaruna wa turzakuna illa bidu'afaikum, hadis riwayat Bukhari ini. Kalian hanyalah mendapat pertolongan dan rizki dengan sebab adanya orang-orang lemah dari kalian.
Jadi kita berlimpah rizki karena ada doa mereka. Kita berlimpah rizki karena ada andil mereka. Nggak mungkin orang kaya bisa kaya kecuali karena pegawai-pegawainya miskin, orang yang di bawahnya miskin, yang secara finansial tergantung kepada mereka, kepada orang-orang kaya itu, dan orang kaya pun bisa menikmati hasil bantuan tenaga pikiran mereka. Jadi itulah gitu ya. Ketujuh, menolong orang miskin, mudah memperoleh rezeki dan pertolongan Allah. Dan yang terakhir, kedelapan, orang yang mencintai orang miskin memiliki sifat tawadu dan qanaah. Orangnya akan rendah hati dan akan merasa cukup karena bergaul selalu dengan orang miskin. Beda sama bergaul dengan orang sosialita. Ya pulang ke suami minta beli anu karena si anu beli anu. Harus kita seperti anu karena si anu seperti itu. Ya kenapa? Karena bergaul dengan orang-orang kaya. Tapi kalau bergaul dengan orang miskin, kita akan tawadu, kita akan qanaah ya. Baginda Rasul kan bersabda, "Unduru ila man asfala minkum wala tanduru ila man huwa fauqakum fahuwa ajdaru alla tajdaru ni'matallah." Pandanglah, lihatlah orang yang berada di bawahmu dalam permasalahan harta dan duniawi, dan janganlah engkau pandang orang yang berada di atasmu dalam masalah duniawi. Dengan demikian, untuk apa? Hal itu supaya membuatmu tidak meremehkan nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Maka cintai orang miskin, cintai orang fakir, cintai orang-orang yatim. Maka dengan itu kita mendapat 8 keutamaan tadi. Allahumma ya Allah, lembutkan hati kami yang dengannya kami empati, simpati kepada fakir, miskin dan yatim. Ya Allah, kayakan kami yang dengan kekayaan ini kami banyak membantu kanan, kiri, depan, belakang kami, orang-orang termarjina. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, beri kami ya Allah keluasan hati dan keluasan rizki. Yang dua hal itu kami banyak berbuat kepada sesama, banyak menolong kepada sesama, dan berbuat menolong menyantuni sesama yang duafa. Itulah kami bisa jadi wasilah menjadi jembatan surga dan jembatan ridhomu, berkah dunia, berkah akhirat, yang dengannya ya Allah dunia kami genggam, tapi dunia itu pula yang menjadikan wasilah kami mendapat ridho dan surgamu dengan banyak beramal sosial kepada sesama. Istajib ya Allah, istajib, istajib. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.